Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya? Alhamdulillah, mudah-mudahan kalian semuanya selalu tetap sehat dan tentu bersemangat. Anak-anak, alhamdulillah kita ketemu lagi di video pembelajaran ini. Pada pembelajaran kita kali ini adalah kita akan membahas tema 5 subtema 4 PB6. Ini melanjutkan pembelajaran sebelumnya ya. Nah anak-anak, seperti biasa ada beberapa hal yang harus tentu kalian persiapkan sebelum kita memulai pembelajaran ya. Di antaranya adalah yang pertama yang perlu Pak Eko ingatkan ya, mandi. Kalau belum mandi ya, kalau sudah mandi ya tidak perlu mandi lagi ya. Yang kedua, makan dulu anak biar badannya siap untuk pembelajaran. Yang ketiga, pakaiannya rapi ya, karena kalian akan belajar. Baik, kita awali dengan berdoa bersama-sama sebelum pembelajaran kita lanjutkan. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah, kita telah berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan dengan berdoa tadi semakin menambah keberkahan dalam pembelajaran kita kali ini. Mari kita mulai pembelajarannya anak-anak. Musim hujan sudah hampir tiba. Benny mengajak anggota keluarganya untuk bersama-sama membersihkan rumah. Ibu menyapu di dalam rumah, kakak Benny menyapu halaman, ayah menggunting tanaman yang lebat. Benny mencabut rumput liar di halaman. Anggota keluarga boleh membersihkan rumah sesuai kemampuan masing-masing. Sudahkah kamu mengajak anggota keluarga untuk melakukan suatu kegiatan bersama-sama? Bersatu dalam keberagaman keluarga amatlah penting. Usai membersihkan rumah, Dayu dan anggota keluarga menikmati hidangan martabak. Dayu memotong lingkaran martabak menjadi beberapa bagian. Potongan martabak itu mengingatkan Dayu akan pengurangan pecahan berpenyebut sama. Ya anak-anak, sebagaimana pembelajaran sebelumnya ya telah kita pelajari bahwa pengurangan pada pembilangan pecahan yang penyebutnya sama, maka tinggal mengurangi pembilangnya saja ya. Penyebutnya tetap tidak berubah. Nah, ini contoh soal ya yang akan dikerjakan bersama-sama. Nah, pengurangan pada bilangan pecahan. Ada 5 soal anak-anak ya. Yang pertama ini penyebutnya 21, yang kedua penyebutnya 15, yang 3 6, yang 4 5, yang 5 9. Ini semua penyebutnya sama, maka tentu cara menghitungnya sebagaimana biasa ya. Penyebutnya tetap, nanti pembilangnya dikurangi. 16 kurangi 6 sama dengan berapa, itu dan seterusnya. Dayu telah mengumpulkan informasi tentang cuaca, musim, dan iklim. Dayu menulis pokok-pokok informasi tersebut di potongan-potongan kertas. Satu potongan kertas berisi 1 informasi. Dayu lalu membuat 3 kotak informasi di selembar kertas. Setiap kotak diberi judul cuaca, musim, dan iklim. Dayu mengajak anggota keluarganya untuk bermain menyusun informasi. Setiap informasi ditempelkan pada kotak yang tepat. Ya, masih ingat ya anak-anak pembelajaran sebelumnya yang dijelaskan oleh Pak Tono ya tentang cuaca, musim, dan iklim. Dan juga
perbedaan cuaca dan iklim ya, semuanya sudah kita pelajari bersama-sama. Kalau kalian masih lupa, bisa dilihat kembali video pembelajaran sebelumnya yang penjelasan Pak Tono ya, sama diskusi temanmu tentang cuaca, musim, dan iklim, dan juga perbedaan cuaca dan iklim. Itu semua sudah kita bahas sebelumnya. Nah, sekarang ini agar kita tidak lupa, maka kita perlu pelajari kembali anak-anak ya. Ini salah satu tabel yang pernah kita pelajari tentang cuaca dan iklim ya. Perbedaan antara cuaca dan iklim. Misalnya, cuaca meliputi daerah tertentu saja, iklim meliputi daerah yang luas, dan seterusnya. Ini semua sudah kita bahas di pembelajaran sebelumnya dan sudah kita ulangi ya. Di pembelajaran sebelumnya juga kita ulangi. Baik, anak-anak, kita lanjutkan ya. Nah, tentang pokok-pokok informasi itu akan disusun, dimasukkan ke dalam kotak-kotak antara cuaca, iklim, dan musim. Ya, begini. Nah, ini pokok-pokok informasi. Yang pertama, keadaan atmosfer yang diamati harian. Nah, ini yang perlu dipahami anak-anak. Diamati harian berarti apa ya? Kalau harian, maka itu berarti termasuk kelompok cuaca ya. Nah, yang kedua sekarang, pokok informasi yang kedua, Indonesia terletak di garis khatulistiwa. Berarti ini yang mana yang lebih cocok? Ingat, garis khatulistiwa. Garis khatulistiwa ini garis 0 derajat ya, yang membelah bumi utara dan selatan. Ini menyebabkan terjadinya ya, di Indonesia ini memiliki iklim tropis dan juga menyebabkan memiliki 2 musim. Berarti pokok informasi yang kedua ini, Indonesia terletak di garis khatulistiwa, itu bisa berkaitan dengan iklim dan juga masuk kelompok musim ya. Sekarang pokok informasi yang keempat, meliputi wilayah yang amat luas. Nah, amat luas ini berarti apa ya? Ya, lebih ini adalah masuk ke dalam iklim ya, wilayah yang sangat luas. Berikutnya yang keempat, keadaan cuaca diamati dalam 1 tahun, waktu yang lama. Kalau harian ini berarti masuk kelompok cuaca. Kalau sampai 1 tahun berarti masuk mana ya? Ya, ini masuk kelompok iklim ya. Berikutnya yang kelima ya, pokok informasi yang kelima, Indonesia punya 2 musim. Nah, 2 musim ini berkaitan dengan apa? Nah, Indonesia itu 2 musim karena apa? Karena ya 2 musim ya, masuk kelompok musim, dan juga itu diakibatkan karena apa? Karena memiliki iklim tropis ya. Jadi bisa masuk kelompok musim ya, ada 2 musim, musim kemarau dan musim hujan. Dan juga ini berkaitan dengan masalah iklim ya. Nah, karena di iklim tropis, maka di Indonesia punya 2 musim. Baik, kita lanjut ya. Yang berikutnya ini yang ke berapa? Ke-6 ya, ke-7. Oh, yang ke-6 ya. Tadi yang ke-5, sekarang yang ke-6. Dapat berubah dalam waktu sehari. Nah, dalam waktu sehari berarti hampir sama dengan yang pertama tadi ya. Apa itu? Berkaitan dengan cuaca ya. Jadi ini masuk kelompok cuaca ya. Berikutnya, tergantung pada kondisi geografis di bumi. Nah, ini berarti berkaitan dengan apa? Kondisi geografis berarti masuk dengan kategori garis khatulistiwa ya. Indonesia ini geografisnya yaitu beriklim tropis ya, dan juga terletak di antara 23,5 derajat lintang utara sampai 23,5 derajat lintang selatan. Berarti ini masuk kawasan, masuk kelompok apa? Iklim ya. Pada kondisi geografis ini Indonesia memiliki iklim tropis, dan ya karena iklim tropis maka akhirnya punya musim kemarau sama hujan ya, mempunyai 2 musim karena pada kondisi geografisnya.
Yang terakhir ini anak sekarang ya. Keadaan udara yang diamati dalam waktu yang sangat lama. Sangat lama berarti bisa tahunan. Berarti ini berkaitan dengan apa? Iklim. Ya, anak-anak, begitu penjelasannya ya tentang ini tadi pokok-pokok informasi. Nanti bisa dipelajari kembali. Ya, anak-anak, pembelajaran kita tema 5 subtema 4 PB6. Ya, sekian dulu ya. Diingat-ingat pembelajaran hari ini adalah tadi tentang pembagian cuaca, iklim, dan musim ya. Pokok-pokok pikiran terkait dengan cuaca, iklim, dan musim, dan juga mengingat kembali pengurangan ya pada bilangan pecahan dengan penyebut yang sama. Alhamdulillah anak-anak, terima kasih, selamat belajar, semoga sukses, semoga kalian semakin pintar, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan juga tentu menjadi anak-anak yang soleh dan berbakti kepada kedua orang tua. Baik, akhiri ya pembelajaran kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.